Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya lulusan S2 Magister International Relations atau Hubungan Internasional dari People's Friendship University of Russia atau dalam bahasa Rusianya Rossiyski Universitet Druzhby Narodov. Saya yang akan bertanggung jawab atas mata kuliah ini, tetapi sebelum kita mulai ke dalam materinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama, selalu mengikuti peraturan perkuliahan, yang dimana teman-teman akan dinilai dari keaktifan belajar seperti memberikan pertanyaan, memberikan opini, dan argumentasi. Menjawab pertanyaan baik dari saya dan dari teman-teman pun bisa mendapatkan poin lebih. Terakhir adalah kehadiran, di mana kehadiran ini teman-teman tidak boleh absen lebih dari 3 kali, dikarenakan itu akan mempersulit penilaian akhir kalian. Nah, jika ada yang kurang jelas juga dalam materi pembelajarannya atau mempunyai pertanyaan, langsung saja ditanyakan agar bisa berdiskusi secara aktif selama kuliah berlangsung. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam mata kuliah studi keamanan dan kajian strategis, dan minggu ini kita akan membahas tema konflik dan resolusi untuk menuju perdamaian. Lalu, agar teman-teman bisa mengetahui apa itu studi keamanan dan kajian strategis, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman apa itu studi keamanan dan apa itu kajian strategis. Studi keamanan sebenarnya merupakan disiplin yang mempelajari tentang ancaman, konflik, dan strategi yang mempengaruhi keamanan di suatu negara maupun wilayah. Fokusnya meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas, ketahanan maupun keamanan negara tersebut, termasuk ancaman militer, kejahatan transnasional, terorisme, intervensi kemanusiaan, dan lain sebagainya. Lalu, kajian strategi sendiri itu merupakan kajian yang melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang ditetapkan atau diterapkan oleh negara maupun aktor-aktor lain dalam menghadapi tantangan atau ancaman keamanan. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan nasional, kekuatan dan kelemahan, serta cara-cara untuk mencapai keamanan maupun kepentingan nasional. Kajian strategis juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti diplomasi, ekonomi, teknologi, dan kekuatan militer dalam merumuskan strategi. Dalam praktiknya sebenarnya kedua bidang ini saling terkait dan membantu pemangku kebijakan maupun lembaga untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas negara bahkan tingkat global. Seperti yang saya jelaskan dan tuliskan di dalam rancangan pembelajaran semester, silakan teman-teman dibaca agar lebih jelas arah dan tujuan mata kuliah ini. Jadi, saya harap mata kuliah saya, teman-teman yang mengikuti materi ini menjadi buah bekal yang baik bagi kalian penerus dan pemikir bangsa di masa depan nanti. Setelah sedikit mengetahui keamanan dan kajian strategis, maka kita akan lebih rinci dan masuk ke pokok mata kuliahnya, yaitu tentang konflik dan resolusi atau perdamaian. Tapi sebelum itu, saya ingin menggarisbawahi kepada semua teman-teman di sini, perlu diingat bahwa konflik dengan perang itu berbeda, resolusi dengan perdamaian pun berbeda. Kenapa bisa demikian? Perang, baik, saya akan coret-coret juga sedikit. Kita beri warna hijau. Perang di sini adalah konflik bersenjata yang berskala besar, terorganisir, menyebar, dan berdurasi lama biasanya. Menggunakan kekuatan-kekuatan penuh mereka antar dua negara, bahkan lebih. Perang ini sebenarnya membutuhkan mobilisasi atau pasukan yang menggunakan senjata maupun amunisi yang banyak dan untuk menghancurkan targetnya. Nah, perang di sini sebenarnya itu perang yang sangat besar sudah terjadi 2 kali menurut saya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Lalu yang terjadi sekarang itu adalah banyaknya konflik-konflik yang terjadi yang sekarang kita akan bahas ini.
Lalu apa itu konflik? Konflik sebenarnya secara pendefinisian adalah perselisihan antara pihak-pihak yang menganggap ancaman terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka. Konflik juga dapat terjadi di antara individu maupun kelompok, individu antara individu, kelompok antara kelompok, individu antar kelompok, bahkan negara dengan negara, dan dapat melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan, nilai, atau faktor kebudayaan yang lainnya. Konflik ini dapat diselesaikan dengan manajemen konflik atau resolusi untuk menciptakan perdamaian, seperti yang tergambar di sini. Jadi sebenarnya untuk menciptakan perdamaian tidak perlu harus adanya perang. Konflik akan selalu terjadi di batas sosial maupun individu di setiap manusia. Itu pasti ada gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang terjadi. Oleh karena itu, resolusi atau manajemen konflik itu sangat dibutuhkan untuk meniadakannya perang. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas lebih jauh di materi kali ini. Nah, menurut Ralph Dahrendorf, dalam bukunya Weber dan Galtung, konflik adalah ketergantungan yang meliputi maksud saya ketegangan yang meliputi pengambilan keputusan terkait macam-macam pilihan yang terkadang dimanifestasikan dalam bentuk konfrontasi antar kelompok-kelompok sosial, dan di pihak lain atau teori lain menurut Peter Wallenstein, di buku yang sama, Weber dan Galtung, konflik itu merupakan situasi sosial di mana setidaknya dua aktor atau dua pihak saling bersaing di saat yang sama untuk mendapatkan atau mencapai tujuannya masing-masing. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih secara individu maupun kelompok ataupun bahkan negara yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Oleh karena itu, saya membagi dua jenis-jenis maupun penyebab dan bahkan sumber konflik itu menjadi dua ide besar, di mana ada konflik over ideas dan konflik over interest. Konflik over ideas itu saya rangkum secara sederhana, itu ada di dalamnya berupa etnik, suku, budaya, kepercayaan, bahkan ideologi. Dan konflik over interest itu mengenai teritori, wilayah, pemerintahan, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga sejalan dengan pemikiran Christopher Michel dalam bukunya menjelaskan sumber konflik adalah sumber daya yang terbatas, ketidaksamaan sumber daya, perbedaan tujuan dan kepentingan, dan nilai yang berbeda dalam tiap sistem sosial. Selain itu, suku, agama, ras, antar golongan, kebutuhan dasar manusia, rivalitas negara, ketidakadilan sistem internasional, hingga identitas sosial atau budaya, serta komunikasi juga bisa dikategorikan sebagai sumber konflik. Jadi, secara sederhana, menurut Christopher Michel ini, konflik merupakan adanya perbedaan kepentingan nilai dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, dengan penyebab-penyebab tersebut akhirnya menjadi konteks yang sangat spesifik, multikasual dan multidimensi, dan dapat dihasilkan dari kombinasi-kombinasi berbagai faktor yang menjadi faktor-faktor seperti faktor politik dan institusional, faktor sosial ekonomi, faktor sumber daya dan lingkungan. Lalu pertanyaannya, apakah hanya satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik? Tidak. Faktor-faktor ini bisa saling tumpang tindih dan saling support satu sama lain untuk menciptakannya dan terjadinya konflik. Dan yang sering terjadi sekarang, ketiga faktor ini menjadi satu untuk menyebabkan terjadinya konflik yang ada. Lalu, saya juga secara sederhana membagi tipe-tipe konflik agar teman-teman dapat mudah untuk mengklasifikasikan ini termasuk dalam konflik apa dan ini termasuk dalam konflik apa. Yang pertama adalah konflik bersenjata internasional atau interstate armed conflict. Konflik ini terjadi antar negara
dengan dua atau lebih pihak yang berkonflik ini adalah sebuah negara yang secara internasional diakui kedaulatannya. Konflik seperti ini sifatnya biasanya dapat membawa dampak kehancuran yang cukup besar. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi banyak konflik. Saya ingin mengambil contoh seperti konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai pada awal tahun 2002 bulan Februari hingga sekarang itu termasuk dan bisa digolongkan ke dalam konflik bersenjata internasional. Lalu yang kedua adalah konflik bersenjata non-internasional atau intrastate armed conflict. Konflik ini terjadi di dalam sebuah negara antara pemerintah yang berdaulat melawan pihak lain yang bukan pemerintah. Banyaknya konflik non-internasional ini sebenarnya terjadi banyak di pasca setelah Perang Dunia Kedua. Menurut beberapa pakar, disebabkan munculnya negara-negara baru di dalam sistem internasional. Setelah Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dingin, negara-negara baru tersebut saya bisa memberikan contoh seperti CIS, Commonwealth Independent State, dari negara Uni Soviet, begitu besar, pecah menjadi 15 negara. Nah, jadi perang domestiknya itu atau non-internasional konflik bersenjata non-internasional atau intrastate armed conflict ini menjadi perang domestik dengan bentuk yang paling umum dari konflik. Nah, ini yang banyak terjadi. Contoh-contohnya itu seperti perang sipil, perang memperebutkan kontrol pemerintah suatu negara maupun wilayah, dan konflik-konflik terkait sumber daya, teritori, perbedaan nilai, atau kepercayaan yang menimbulkan gerakan separatisme atau pemberontakan. Maaf. Konflik seperti ini juga memiliki dampak kehancuran yang cukup besar bagi negara yang berkonflik tersebut. Lalu selanjutnya, konflik bersenjata yang terinternasionalisasikan atau internationalized armed conflict. Nah, konflik tipe ini adalah konflik di mana baik pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara yang melawannya dikarenakan menerima bantuan dari pihak-pihak asing atau pihak di luar negara tersebut. Contohnya, pemerintah Bashar Assad di Suriah melawan pihak oposisi. Lebih lanjut lagi, konflik ini juga dikenal dengan perang antar dua faksi internal di dalam sebuah negara yang dimana kedua belah pihak didukung oleh kekuatan asing yang berbeda. Nah, contohnya lagi seperti Hamas dan Fatah, pertempuran langsung antar dua negara yang berbeda yang secara militer mengintervensi konflik bersenjata internal negara lain untuk mendukung salah satu pihak. Nah, contoh lainnya banyak terjadi pada era Perang Dingin atau pas setelah Perang Dunia Kedua terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Di dalam konsep ini kita biasa menamakan proxy war, di mana banyak perang-perang terjadi, intervensi asing ini yang mendukung kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintahan yang berdaulat lainnya juga. Seperti mungkin contoh lainnya NATO yang mendukung kelompok pemberontakan Libya, Transnational Council atau NTC, melawan pemerintahan Muammar Gaddafi. Lalu yang terakhir, konflik di luar negara atau extra-state conflict. Konflik ini terjadi antara negara melawan kelompok bersenjata di luar pemerintahan wilayahnya. Contohnya seperti perang antara pemerintah Irak melawan gerakan ISIS, di mana pertempuran tidak hanya terjadi di wilayah Irak, tetapi berdampak pada Suriah, Yordania, Libanon, bahkan Palestina. Selain itu, perang Amerika Serikat melawan Al-Qaeda juga di Afghanistan meluas hingga wilayah Pakistan dan Irak. Jelaskan tentang tahapan konflik, bagaimana bisa konflik itu terjadi. Kita sudah tahu dan saya sudah menjelaskan bagaimana sumber-sumber konflik itu, apa penyebabnya, dan bagaimana kita mengklasifikasikan konflik tersebut bisa terjadi. Baik, di sini ritme yang pertama adalah adanya sumber maupun isu konflik yang akan mengakibatkan
konflik itu bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun negara dengan negara. Dan ada penaikan atau kenaikan konflik yang biasa kita sebut dengan eskalasi konflik yang terjadi. Nah, di sini biasanya sudah banyak peningkatan-peningkatan untuk satu sama lain saling berkonfrontasi dan akan masuk ke dalam ranah puncak konflik. Nah, puncak konflik sendiri ini agak sulit untuk didamaikan, bahkan dengan cara resolusi atau memanage konfliknya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya gencatan senjata salah satu cara untuk bagaimana konflik tersebut uh, uh, ter decrease atau biasa disebut dengan terminasi konflik atau penurunan uh, tendensi konflik tersebut. Nah, pada saat inilah manajemen konflik dan resolusi konflik itu patut diterapkan agar tidak terjadinya eskalasi kembali atau naik kembali ke dalam puncak konflik. Oleh karena itu, mata kuliah ini dan teman-teman itu harus tahu bagaimana caranya membuat perdamaian dan apa itu manajemen konflik. Nah, saya akan mengambil 3 paradigma besar resolusi manajemen konflik untuk menciptakan perdamaian. Yang pertama itu adalah paradigma atau kaum realisme memandang cara menciptakan perdamaian dengan cara mereka, dan liberalisme seperti apa, dan konstruktivisme itu seperti apa. Yang pertama, saya mengambil pandangan realisme. Ada 2 pandangan di sini. Yang pertama adalah balance of power, bagaimana dua pihak atau dua negara, ketika kita berbicara dengan skala negara ya, itu saling menguatkan satu sama lain, dalam arti saling membangun kekuatan militernya mereka sendiri untuk balance of power atau menyeimbangkan kekuatan masing-masing agar terciptanya kedamaian di dalamnya. Lalu yang kedua adalah konsep nuclear deterrence atau mutually assured destruction, di mana deterrensi nuklir ini sebenarnya mulai dikenal itu seperti strategi militer pada masa Perang Dingin, terutama terkait dengan penggunaan senjata nuklir. Di dalam teori pun sebenarnya deterrence ini dimaksudkan adalah merupakan ancaman penggunaan senjata nuklir menjadi dasar untuk mencegah tindakan agresif dari pihak lain. Lalu ada salah satu teori yang mengatakan bahwa kalau tidak salah tahun 1966 oleh Thomas Schelling mengemukakan konsepnya bahwa strategi militer tidak lagi hanya tentang kemenangan militer, tetapi lebih mengarah ke seni koersi dan intimidasi dan deterensi. Lalu untuk pandangan yang kedua, liberalisme, di mana saya mengambil konsep Kantian, makanya di sini disebut dengan The Kantian Peace atau Triangle of Kantian, di mana 3 pilar ini, masing-masing ini, itu akan membentuk yang namanya sebuah perdamaian dan mencegah yang namanya adanya konflik, apalagi peperangan. Di mana pertama adalah harus adanya sistem demokrasi dan adanya internasional organisasi atau organisasi internasional yang mengatur negara-negara agar tidak terjadinya gesekan-gesekan konflik atau isu-isu maupun percikan konflik di awal, dan adanya kerjasama ekonomi atau economic interdependence, di mana masing-masing negara mempunyai hubungan ekonomi yang baik. Ketika mereka mempunyai permasalahan perselisihan, itu akan mengganggu perekonomian negara masing-masing. Lalu untuk pandangan yang ketiga adalah konstruktivisme, di mana perdamaian sebagai konstruksi sosial dan tidak bersifat mutlak. Setiap individu sebenarnya adalah aktor yang memiliki kemampuan untuk memaknai perdamaian secara berbeda-beda berdasarkan kepentingan dan identitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai dan norma di sini itu sangat dibutuhkan oleh pandangan konstruktivisme. Lalu sebelum saya menjelaskan manajemen konfliknya, kita harus menyatukan pandangan bahwa apa itu perdamaian sebenarnya.
saya mengutip dari bukunya beliau, Johann Galtung, yang dimana dia dikenal dengan bapak yang selalu mengeluarkan konsep dan teori tentang perdamaian di bukunya sendiri, yaitu Galtung mengatakan konsep damai ada dalam kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung, tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung. Dan Johann Galtung sendiri itu membuat dua pandangan di mana adanya negatif peace dan positif peace. Negatif peace di sini itu ditandai dengan ketiadaan konflik atau kekerasan secara langsung antar kedua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing. Ketiadaan asimetri dan ketiadaan perbuatan atau perebutan kepentingan secara masif. Nah, berbeda dengan positive peace, langkah awal terciptanya positive peace itu ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat demokratis dan non-koersif. Situasi ketiadaan perang, terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebutlah yang menurut Galtung dapat mencegah timbulnya konflik. Lalu di sini saya juga akan mengajak teman-teman, dikarenakan teman-teman bisa mempraktikannya secara individu maupun secara kelompok, bagaimana kita memanage konflik dan menciptakan sebuah perdamaian, karena sejatinya setiap individu adalah agen perdamaian untuk menjaga perdamaian itu sendiri. Yang pertama adalah peacemaking. Peacemaking adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, seperti negosiasi, arbitrasi, terutama pada level elit ataupun level pimpinan. Lalu yang kedua adalah peacekeeping, di mana proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Lalu yang ketiga adalah peace building, di mana proses ini implementasi perubahannya atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Jadi ketiga ini diperlukan untuk saling create atau membuat atau menciptakan perdamaian itu sendiri. Nah, mungkin cukup sampai sini materi saya hari ini, karena sudah melebihi batas waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan saya harap kepada teman-teman yang mengikuti kuliah ini mendapatkan pencerahan dan mendapatkan beberapa gambaran tentang apa itu studi kajian dan studi keamanan, studi kajian strategis dan studi keamanan, dan pada tema saya yaitu studi konflik dan perdamaian atau resolusi konflik. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.